Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan analis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muhayyad. Saya peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 3 tahun 2002. Saya bertugas di unit pemerintahan Kabupaten Tabalong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Baik, tahapan-tahapan penyelesaian isu terdiri dari yang pertama adalah pra-analisis, yang kedua tapisan isu USG, analis fishbone, analis SWOT, dan kemudian penyelesaian masalah. Pada pra-analisis itu yang saya dapatkan di dinas pendapatan saya. Yang pertama itu kurangnya disiplin input data sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Pekerjaan yang tidak sesuai topoksinya, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai, sarana prasarana yang kurang. Pada metode USG untuk analis tepisan isunya ialah urgency, seriousness, dan grow it. Nah, dari beberapa identifikasi yang saya temukan, untuk pada metode USG ini ada beberapa parameter yang sudah kita nilai. Yang pertama yaitu kurangnya disiplin input data sasaran kinerja pegawai. Itu totalnya ada 14. Pekerjaan yang tidak sesuai topoksinya totalnya ada 11. Kurangnya koordinasi komunikasi antar pegawai itu ada 12. Sarana prasarana yang kurang itu ada 9. Yang mana kalau ditotalkan atau diperingkatkan untuk sasaran kinerja pegawai itu ada pada peringkat pertama, yang artinya ini menjadi prioritas yang harus segera dilakukan perbaikan. Dari prioritas isu tadi, sehingga saya mendapat tema atau kesimpulan kurangnya disiplin input data sasaran kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. Selanjutnya saya menggunakan analis fishbone yang terdiri dari metode. Metodenya itu kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan, lemahnya aturan kedisiplinan di sisi manusianya, kurangnya penerapan sikap perilaku disiplin, nilai kedisiplinan belum terrealisasi secara ideal. Untuk bahan, belum adanya teknologi yang mendukung, dan lingkungan ialah lingkungan kerja yang mendukung terjadinya ketidakdisiplinan. Lanjut, pada analis menggunakan SWOT, yang pertama kekuatan atau S itu terdiri dari adanya aturan terkait kedisiplinan update data SKP, adanya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan data SKP, penerapan teknologi pencapaian SKP masing-masing pegawai. Di W-nya atau di kelemahan, tidak terciptanya efektivitas kinerja karena tertundanya pekerjaan, kurangnya tanggung jawab dalam bekerja. Terus di peluang atau O-nya, menciptakan manajemen waktu yang baik, membangun etos kerja yang baik, semakin berkembangnya teknologi terkait monitoring pencapaian SKP. Lanjut di ancaman atau yang T-nya, pekerjaan menjadi tidak maksimal, adanya budaya kerja yang tidak baik. Next-nya, dari penyelesaian masalah, saya coba merunutkan di dalam tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya itu kurangnya disiplin input data sasaran kinerja pegawai atau SKP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. Penyebabnya itu ialah kurangnya penerapan sikap disiplin, pengawasan dan evaluasi, dan lingkungan kerja yang mendukung, serta belum adanya teknologi monitoring pencapaian input data sasaran kerja pegawai atau SKP tadi. Dari alternatif penyelesaian, pada nomor pertama itu adanya SOP atau
SOP monitoring, dan evaluasi terkait kedisiplinan. Tahapan setiap alternatifnya yaitu yang pertama, adanya merekapitulasi data pencapaian inputan SKP. Yang kedua, menentukan jadwal monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, menganalisa hasil monitoring dan evaluasi. Hasil yang diharapkan, yang pertama, memiliki arsip berupa rekapan data tanggal penginputan SKP. Yang kedua, pegawai menjadi tekun dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pencapaian sasaran kinerja pegawai yang sudah disepakati. Selanjutnya yang kedua, alternatif penyelesaiannya ialah memiliki sistem monitoring pencapaian data SKP semua pegawai. Yang pertama, pembuatan sistem monitoring pencapaian inputan data SKP semua pegawai. Terus yang kedua, penerapan sistem yang sudah dibuat tadi yang bisa ditampilkan pada display informasi yang ada di kantor atau di masing-masing bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. Hasil yang diharapkan ialah pegawai menjadi disiplin dan sesuai target untuk melakukan penginputan data SKP tepat waktu. Yang kedua, tidak adanya penginputan SKP pada akhir masa penginputan. Terus alternatif penyelesaian yang ketiga ialah memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar. Tahapan setiap alternatifnya, satu, memantau kinerja pegawai. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada pegawai yang disiplin, yang mana data SKP-nya terupdate, dan memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar. Hasil yang diharapkan ialah peningkatan efektivitas dalam pekerjaan untuk para pihak. Ini terlibat seluruh tenaga ASN yang memiliki tenaga ASN ya, karena semua ASN itu mempunyai target SKP-nya masing-masing. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.